Halo Sobat Easy Stock, ini ada perusahaan teknologi mau IPO, Pelita Teknologi Global, ticker code-nya CODE. Dia di bidang IT consulting, ini bagian konsultasi perencanaan Internet of Things dan smart card gitu. Ini banyak yang bisa dikupas dari sini. Kalau mau lihat website-nya juga bisa. Jadi total saham yang dimodilas ke publik kira-kira 25%, kurang sedikit. Book buildingnya sampai 24 Januari. Harga yang ditawarkan katakan 180 lah. Teknologi ya. Sebelumnya kita mau lihat teknologi gimana sih? Menurun ya teknologi ya, ininya grafiknya dari sepanjang tahun 2022 indeks sektor teknologi itu menurun sampai di bawah 6.000, yang sebelumnya itu sekitar hampir mencapai 10.000. Jadi turunnya lumayan tajam ya, lumayan tajam. Dan ini kita mencoba menghitung dengan analisa fundamental, karena hanya dengan analisa fundamental harga bisa dihitung atau menghitung nilai wajar ya. Apakah 180 itu nilai wajar yang di offer atau premium, atau malahan itu cukup murah. Nah, bisa aja, bukannya nggak mungkin itu. Dan kita akan menggunakan rumusnya Benjamin Graham dengan bukunya Security Analysis dan The Intelligent Investor, dua buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham yang listed atau yang akan listed. Sekarang sudah ada aplikasinya, namanya Easy Stock, di runningnya di Android mobile. Itu Anda bisa request link ke kita karena kita masih under maintenance. Nah, begitu Anda request link, Anda register, Anda akan melihat tampilan seperti ini. Nah, tampilan seperti ini, klik bendera Indonesia. Nah, itu ada 834 saham free of charge yang menunjukkan kayak AAL itu closing price-nya 8.000 dan nilai wajarnya bisa ke 9.000 sampai 13.000. Nah, itu perhitungan cara Benjamin Graham untuk melihat apakah saham itu over value atau under value. Dan di bawah ini juga ada true value IPO. Nah, oke, kita nanti bisa lihat gimana cara menghitungnya ya. Nah, untuk memperdalam pelajarannya Benjamin Graham, ada dua buku summary dalam format ebook dalam bahasa Indonesia untuk kedua gurunya Warren Buffett. Silakan cek di Tokopedia, Gramedia.com, dan Google Playbook. Sekarang kita mau bongkar laporan keuangan. Nah, prospektus. Nah, di dalam prospektus ini yang terpenting pertama adalah berapa jumlah saham yang beredar. Itu yang terpenting. Oke. Nah, kita lihat di sini ya. Sebelum saham itu dijual, itu totalnya 606 juta. Setelah saham itu dilepas 200 juta lembar, menjadi 806 juta. Itunya total saham yang beredar. 200 juta itu ekivalennya 25% kurang. Oke. Oke, kita mau lihat laporan keuangan yang diaudit ya. Laporan keuangan diaudit. Ini ada nih penjualan ya, laporan keuangan diaudit ya. Kita lihat yang diaudit aja. Itu kita masuk ke halaman 265. 138. Ya. Oke, di sini adalah Pelita Teknologi Global, laporan keuangan yang diaudit.
kita lihat di per bulan 7 ya, 31 Juli. Nah, di sini yang kita fokus hanyalah di net current asset. Di sini jumlah aktiva lancar belum net ya. Nah, kalau dalam perspektif cash flow itu pajak di muka, uang di muka, biaya di muka itu sebetulnya hanya catatan akuntansi, tapi secara real cash flow-nya belum bisa diakui. Jadi itu harus dikeluarkan, oke? Kemudian nanti kita bandingkan utang, jangka pendek, jangka panjang. Dan kalau di P&L kita fokusnya di laba setelah pajak. Nah, kita nanti akan memakai 2 periode, nilai wajar periode yang terakhir, last update ya kan 31 Juli 2022 dan periode tahun lalu yang full year yaitu 2022 per 31 Desember. Jadi nanti kita ada 2 nilai dan Anda bisa bandingkan sendiri. Oke. Kemudian kita biasanya perusahaan baru nggak ada dividen ya, nggak ada dividen. Terus kita mau cari ke kita cari berapa nilai atau capital expenditure, dan capital expenditure 3,7 miliar, lantas depresiasinya 1,2 miliar. Kalau 31 Desember full year yang tahun lalu, capex-nya itu 12,8 dan depresiasinya kecil cuma 76 juta gitu. Oke, kita terus ke bawah. Nah, di sini kita harus mencocokkan. Biasanya kalau perhitungan ini kita cari yang lebih besar sih untuk tapi ya ini relatif lah. Kalau Anda konservatif pakai yang lebih kecil bisa aja. Ini saya coba mendekatkan kepada angka offering price-nya ya. Jadi penyusutan di situ, amortisasi di situ kita tambahkan. Saya akan pakai yang lebih besar gitu. Oke. Kemudian di sini ada pendapatan dan beban lain. Nah, ini penurunan nilai piutang. Ini kan minusnya harus dikeluarkan, jadi harus dipluskan. Nah, kalau tahun 2021 yang ini yang 31 Desember ya ada 51 juta. Nah, itu harus dikeluarkan gitu. Oke, itu cara menghitungnya. Nah, sekarang kita mau running video ya untuk chip. Oke, ini yang laporan update ya. Nah, pertama kita buka itu, kita klik bagian bawah True Value IPO. Anda isi data-datanya dan kemudian kita isi pertumbuhannya, kita asumsikan 3%. Mungkin kalau konservatif di bawah itu ya. Government bond 68444 itu bisa dicari di websitenya Bank Indonesia, CNBC, Bloomberg, dan lain-lain banyak kok di situ. Itu juga ada di Yahoo. Nah, capex, opex, depreciation termasuk non-cash. Kalau capex-nya cash ya, tapi depreciation non-cash. Dan ada biaya dan pendapatan non-operasional sifatnya non-recurring. Nah, itu harus dicatat di situ, masukkan di sini sebagai key financial parameter. Nah, untuk laporan per Juli ini harus disetahunkan. Pokoknya sisi earning yang termasuk cash flow dan P&L itu harus disetahunkan. Kecuali sisi neraca yang nggak perlu. Jadi semua diisi sama yang beredar. Net current asset terakhir diisi berapa dia nilainya? Tadi kan 180 ya. Kita klik yang checkmark hijau, kita lihat berapa. 183 sampai 236. Nah, ini sebetulnya bisa di adjust lagi kalau Anda berpikir bahwa
growth-nya 3% terlalu besar, ini kita bicara average daripada industri teknologi di Indonesia. Dan kalau bisa juga global growth-nya berapa teknologi. Teknologi ini kan lagi kurang pertumbuhannya kurang baik. Nah, kalau di indeks tadi kan sudah kita terangkan di awal bahwa dia menurun cukup dalam. Kalau ini dikurangkan, Anda harus bisa menggunakan sendiri karena ini video ya. Itu 183. Kalau ini revenue growth dirubah, direvisi jadi 2% atau 1,5%, ini akan turun. Nah, artinya kalau dia pakai angka 3%, nilai wajar 180 itu bagus, sebetulnya masih murah. Karena nilai tertingginya bisa sampai 236 gitu. Oke, sekarang kita mau lihat laporan sebelumnya tahun lalu. Tahun lalu seperti apa? Nah, kalau laporan full year itu nggak perlu disetahunkan karena udah 12 bulan. Pertumbuhannya tetap kita pakai 3, government bond anggap sama. Nah, ya kita langsung skip aja saham yang beredar berapa. Oke. Klik. Nah, ini 101,78 atau 79. Artinya secara performance yang sudah disetahunkan, tahun 2022 lebih baik pada tahun 2021. Jadi secara kinerja di uptrend ya. Sayangnya nggak ada data sebelum itu ya. Ada data sebelum itu tapi kita nggak tampilkan di sini. Tapi yang jelas di sini sebetulnya menarik ini. Jadi tinggal Anda pakai isi stoknya, Anda growth-nya Anda kurangin supaya mendapat nilai yang lebih konservatif gitu. Oke? Jadi kita sudah selesai menghitung nilai wajar perusahaan ini IT yang prospektusnya sudah dikeluarkan, Pelita Teknologi Global. Jadi begini, ini apa yang disampaikan di video ini murni adalah fakta yang terjadi di lapangan, fakta yang dicatat oleh angkutan publik yang ditunjuk, karena dia nggak sembarangan, nggak bisa dia memanipulasi, nggak bisa, atau melanggar sistem akuntansi, nggak bisa, dan auditornya itu juga nggak akan berani. Kalau dia berani, dia bisa dipecat loh, bisa dipecat jadi rekanannya Bursa Efek. Lebih jauh lagi dia pecat asosiasi public accountant, nggak akan dia bohong. Nah, tetapi kalau ada yang bilang laporannya itu manipulasi segala, itu bukan bohong, itu window dressing, itu accounting trick, itu nggak salah, tidak menipu, tidak fiktif itu, tapi real. Cuma kita harus tahu mana biaya dan pendapatan yang non recurring, itu paling penting gitu. Oke? Jadi nanti kalau pada saat floating harganya berbeda dengan ini, ya itu kan tadi saya bilang itu yang di saham yang dilepas ke publik itu kan berapa persen ya tadi ya? Kalau nggak salah sekitar 20% ya, sekitar 20% tadi tuh, ya 20% apa 25 ya? Oke. Dan itu kan masih ada sisa sekitar 70% sampai 80% yang dikuasai founder. Anggota dari komisaris, direksi, pegawai itu kan nggak boleh main saham untuk sahamnya dia ya, emiten itu. Tapi kalau dia tetangganya, saudaranya, atau investment bankernya kan bisa aja. Oke, jadi apa yang terjadi nanti waktu floating adalah murni mekanisme pasar. Oke, kita jumpa lagi di lain kesempatan.